Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Najwa Cahaya Adib dengan NIM 230021116. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi yaitu pengenalan internet dasar. Baik, mungkin langsung saja kita buka PPT yang sudah saya persiapkan sebelumnya. Baik, materi kita ialah ada sejarah internet, fungsi internet, mengenal browser internet, penyimpanan awan atau cloud storage, lalu ada Google Drive internet dengan LAN wireless. Oke, langsung saja. Sejarah perkembangan internet. Jadi, perkembangan internet ini sudah mulai dari 1962 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan disponsori oleh Advanced Research Project Agency. Pada tahun 1969 itu terdapat ARPA bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan penelitian di Amerika Serikat mengadakan penelitian riset tentang jaringan komputer. Lalu pada tahun 1970 beberapa universitas dan lembaga-lembaga bergabung dan penelitian tentang komputer tersebut berkembang dengan pesat. Lalu pada tahun 1971 terdapat Network Working Group menyelesaikan protokol Telnet. Pada tahun 1972 program email pertama ARPANET Ray Tomlinson dari BBN. Lanjut. Lalu pada tahun 1973 dimulai pengembangan TCP atau IP oleh sebuah kelompok pimpinan Vinton Cerf. Lalu tahun 1986, internet ini dipergunakan secara terbuka untuk umum. 1989, internet berkembang dengan sangat pesat. Pada Januarinya, jumlah jaringan internet ada 80.000. Pada bulan Juli bertambah menjadi 130.000. November melebihi 160.000. Lalu pada tahun 1990, ARPANET resmi ditutup. Lalu pada tahun 1993 dikembangkan aplikasi browsing yang kita sebut dengan Mosaic oleh Marc Andreessen bersama timnya di National Center of Supercomputing atau NCSA. Lalu kemudian Andreessen keluar dari NCSA dan menjadi otak di belakang Netscape Corp yang kemudian menjadi Netscape, browser yang paling sukses, dan akhirnya Microsoft mengembangkan Microsoft Internet Explorer. Lanjut. Menurut Internet World statistik di dunia, pada tahun 1995 terdapat 25 juta orang pengguna internet. Lalu tahun 1999 terdapat 196 juta orang. Dan tahun 2003 terdapat 502 juta orang. Lalu tahun 2006 terdapat 1,1 miliar orang yang menggunakan internet. Dan menurut Forecast di Indonesia terdapat pengguna pada tahun 1995 terdapat 10.000 orang, lalu tahun 1997 terdapat 100.000 orang, tahun 2000 terdapat 2 juta pengguna, lalu tahun 2001 terdapat 2,4 juta pengguna, lalu tahun 2004 terdapat 4,2 juta pengguna, lalu tahun 2005 terdapat 5 juta pengguna. Lalu terdapat juga beberapa aplikasi internet yang dimanfaatkan untuk menunjang bisnis. Yang pertama terdapat e-commerce. Lalu e-commerce ini seperti online shop atau ekonomi commerce, yaitu yang pertama internet banking. Lalu pembelian seperti toko online dan sebagainya, penyediaan barang. Jadi kita bisa memesan atau membeli barang menggunakan internet saja.
Yang kedua ada e-banking. Jadi kita tidak perlu bersusah-susah pergi ke bank untuk mengambil uang karena sudah banyak aplikasi banking yang cuman mengakses internet saja bisa untuk mengambil uang atau kita langsung membayarnya menggunakan banking tersebut. Lalu yang ketiga belajar jarak jauh, seperti menggunakan Zoom. Jadi ini akan bermanfaat untuk institusi penyelenggara, pengajar. Jadi saat mengajar kita dapat menggunakan Zoom saja. Lalu ini juga bermanfaat untuk siswanya, bahkan kita juga update tentang teknologi, bagaimana cara menggunakan Zoom dan lain-lainnya. Lalu keamanan data. Jadi keamanan data ini bagaimana cara kita untuk memastikan keamanan data saat kita melakukan transaksi di internet. Jadi kita tuh harus memahami prosedur banknya, lalu logout sebelum menutup browser, lalu tidak boleh meninggalkan komputer jika kita sedang login. Jadi komputer lengkap antivirus up to date. Jadi tidak laptopnya tidak terserang virus. Lalu gunakan komputer pribadi. Rahasiakan nomor kartu kredit, lalu menggunakan password untuk membuka akun kita. Itu ialah sejarah internet dan fungsi internetnya. Jadi kita kali ini akan mengenal browser internet. Browser internet ini kita akan melihat macam-macam web browser. Kita melihat pada laman liputan 6. Jadi macam-macam browser, terdapat yang pertama ada Google Chrome. Hampir 60% pengguna internet di dunia menggunakan Chrome sebagai web browser mereka. Browser besutan Google hampir digunakan di seluruh negara, khususnya negara-negara yang ada di benua Asia, Amerika, dan Eropa. Lalu yang kedua ada Mozilla Firefox. Jadi Mozilla Firefox ini juga merupakan salah satu dari macam-macam web browser yang paling banyak digunakan oleh pengguna internet. Sekitar kurang lebih 1/6 jumlah pengguna internet di dunia, dan Indonesia merupakan salah satu negara pengguna Firefox terbanyak. Lalu terdapat Safari. Penggunaan Safari di dunia hampir mencapai 16%, sehingga browser ini menjadi salah satu yang paling populer. Aplikasi buatan Apple Inc. ini dirilis pada tahun 2003 untuk perangkat komputer dan pada 2007 untuk perangkat mobilenya. Lalu yang keempat ada Opera. Opera juga merupakan salah satu dari macam-macam web browser yang populer. Saat ini yang digunakan sekitar 6% pengguna internet di seluruh dunia untuk perangkat komputernya dan 11% pengguna internet untuk perangkat mobilenya. Lalu yang kelima ada Internet Explorer. Jadi pengguna Internet Explorer ini semakin sedikit, walaupun begitu tetap saja Internet Explorer masih ada yang menggunakannya sebagai web browser. Browser ini pernah digunakan sampai 95% pengguna internet pada tahun 2002 sampai 2003. Lalu yang keenam, Netscape Navigator. Sebelum Internet Explorer, Netscape Explorer ini merupakan web browser yang terkenal di era 90-an. Browser ini merupakan salah satu web browser tertua dengan maraknya evolusi internet. Lalu yang ketujuh ada Maxstone Browser. Maxstone Browser ini menggunakan IE sebagai dasar, namun punya fungsi yang mumpuni untuk kenyamanan Anda berselancar di internet, dilengkapi dengan fitur Magic Fill yang dibutuhkan untuk memasuki situs member. Jadi fitur ini akan membuat Anda lebih mudah karena Maxstone akan menyimpannya. Maxstore ini mempunyai beberapa tools yang bisa menerjemahkan halaman situs ke berbagai bahasa. Tampilannya juga terlihat lebih user-friendly dan enak dilihat. Lalu yang kedelapan ada iCap.
Jadi iCap ini aplikasi web browser iCap yang berlogo mobil ngebut ini memiliki banyak fitur yang tidak tersedia pada browser Mac lainnya. Jadi iCap ini merupakan pilihan tepat bagi pengguna browser yang menginginkan kinerja lebih baik pada semua Mac OS. Lalu yang 9 ada Vlog. Vlog browser ini merupakan penjelajah web yang spesialisasinya kepada fitur penyedia jaring sosial dan merupakan browser sosial internasional dunia pertama yang berbasis pada Firefox. Dengan fitur-fitur yang menarik, bisa juga memberikan pengalaman berkomunitas sosial di internet sambil browsing. Lalu yang ke-10 ada UC Browser. Macam-macam web browser ini sering dipakai masyarakat. Bahkan sebagian lagi menjadikan UC Browser ini menjadi mesin peramban utama mereka dan menjadikan Google Chrome sebagai mesin pencari yang kedua. Kelebihan UC Browser ini yakni bisa mengecilkan data browsing, sehingga data yang digunakan semakin hemat data. Jadi UC Browser ini juga bagus dalam hal download sebab bisa mengelola unduhan dengan baik. Kelemahan UC Browser ini adalah desainnya kurang menarik, jadi pengguna akan boring dengan desain yang itu-itu saja. Lalu yang 11 ada Samsung Internet Browser. Macam-macam web browser ini yang selanjutnya ada Samsung Internet Browser. Web ini adalah salah satu browser yang dapat dipakai di mobile atau Android. Awalnya Samsung Internet Browser hanya dapat digunakan pada Android Samsung saja. Sekarang web browser ini bisa dipakai di Android dengan berbagai merek. Sebab bisa diunduh di Play Store. Kelebihannya browser ini dengan kecepatan tinggi dan ringan sebab bebas dari iklan. Kekurangannya tampilan pada web ini kurang menarik pada web lainnya. Jadi kekurangannya pada shortcut bagian bawah ketika membuka tab baru maupun home. Fitur ini rasanya mubazir sebab hanya mengurangi menariknya desain. Lalu yang ke-12 ada Opera Mini. Kelebihan dari mesin web ini adalah research memory yang digunakan kecil dan pengguna semakin cepat dan ringan dalam menjalankan startup atau program. Jadi cocok dipakai untuk PC atau laptop yang spek yang rendah. Lemahnya data jejak user seluruhnya terekam di server Opera. Maka kurang aman dan penampilannya juga tidak terlalu menarik untuk penggunanya. Baik, mungkin itu adalah macam-macam browser internet. Lalu selanjutnya kita akan melihat penyimpanan awan atau cloud storage. Pada bagian ini penyimpanan awan seperti layanan cloud storage. Jadi saya sudah menyiapkan laman-laman yang bakal kita pelajari. Jadi ada 10 layanan cloud storage baik untuk menyimpan file online. Saya melihatnya pada laman Niaga Hoster Blog. Yang pertama ada Google Drive. Jadi Google Drive ini dikelola oleh Google. Lalu pemakaiannya gratis. Kita dapat menyimpan berbagai file yaitu foto, video, musik, dokumen, dan lain-lain. Google Drive ini merupakan aplikasi cloud storage terbaik dan terpopuler saat ini. Layanan ini cocok digunakan jika Anda telah menggunakan produk Google lain atau bagi Anda yang masih pemula dan belum pernah memakai layanan serupa. Lalu yang kedua ada Dropbox. Dropbox ini layanan penyimpanan berkas untuk mengakses dan membagikan file secara online. Anda cukup mengunggah file ke server Dropbox ini lalu membukanya melalui website atau aplikasi dari platform kompatibel. Jadi Dropbox ini adalah layanan penyimpanan cloud terbaik dengan dukungan multi-platform serta fitur sharing yang mudah. Dropbox ini layak digunakan oleh individu maupun tim kecil yang butuh akses file dari berbagai perangkat. Lalu terdapat juga OneDrive. OneDrive ini adalah aplikasi penyimpanan file yang dikembangkan oleh Microsoft. Dengan OneDrive, Anda dapat mengakses dan mengelola file kapan saja dari berbagai perangkat seperti PC, tablet, ataupun smartphone.
Kesimpulannya, jadi OneDrive ini adalah layanan penyimpanan code gratis dan berbayar dengan integrasi yang lengkap dengan produk Microsoft. OneDrive ini bisa jadi pilihan layanan cloud jika Anda sudah familiar dengan ekosistem Microsoft sebelumnya. Lalu yang keempat ada Amazon S3. Jadi ini Amazon S3 itu ialah Simple Storage Service. Jadi ini adalah aplikasi cloud storage dari Amazon Web Service atau AWS. Lalu salah satu layanan penyimpanan cloud terbaik ini dikenal karena performa andal, keamanan terjaga serta skalabilitas yang tinggi. Amazon S3 ini adalah aplikasi penyimpanan cloud yang aman dengan fitur melimpah dan skalabilitas tinggi. Layanan cloud storage terbaik ini cocok digunakan oleh perusahaan besar, media massa, dan startup yang sedang berkembang. Lalu terdapat juga iCloud. iCloud ini adalah aplikasi penyimpanan online gratis dan berbayar milik Apple Inc. Jadi layanan cloud storage terbaik ini memudahkan Anda untuk menyimpan dan menyinkronkan file seperti foto, video, dan dokumen ke semua perangkat Apple. Kesimpulannya pada ini adalah aplikasi cloud storage baik bagi Anda menggunakan perangkat Apple, baik untuk individu maupun keluarga yang ingin menikmati kemudahan sinkronisasi file dan backup foto atau video secara otomatis. Yang keenam ada Box. Box ini adalah aplikasi cloud storage online selanjutnya yang bisa Anda gunakan. Layaknya layanan penyimpanan berkas lainnya, Box memungkinkan Anda untuk menyimpan file dan membagikannya ke pengguna lain. Box ini membekali dirinya dengan kapasitas penyimpanan yang lega serta fitur keamanan yang baik guna melindungi data pengguna. Menariknya, Box ini bisa diintegrasikan ke aplikasi cloud storage terbaik lain, yaitu Google Drive. Kesimpulannya, Box adalah layanan penyimpanan cloud dengan storage unlimited dan integrasi berbagai layanan populer. Hal ini membuatnya cocok digunakan oleh organisasi dan perusahaan besar guna meningkatkan produktivitas kerja antar tim. Yang ketujuh ada Mega. Mega adalah aplikasi cloud storage terbaik dengan tujuan untuk menyimpan file online sekaligus memberikan jaminan privasi dan keamanan bagi penggunanya. Layanan ini diluncurkan pada tahun 2013 sebagai suksesor mengupload dan ditutup pada tahun 2012. Sebagai layanan penyimpanan cloud yang aman, Mega memungkinkan Anda mengupload file dan membagikannya melalui enkripsi end-to-end otomatis. Bahkan saking amannya, file Anda tidak bisa diintip oleh pihak Mega sendiri. Kesimpulannya, Mega adalah aplikasi penyimpanan gratis bagi Anda yang butuh kapasitas besar dengan keamanan yang tinggi. Mega ini bisa direkomendasikan oleh individu atau tim kecil untuk keperluan menyimpan file dan dokumen yang penting. Dan ke-8 ada P-Cloud. P-Cloud ini adalah layanan penyimpanan cloud yang memungkinkan Anda untuk mengakses, menyimpan, dan berbagi file secara online. Dengan P-Cloud, Anda bisa mengunggah data ke cloud kapan saja dan di mana saja dengan perangkat apapun. Kesimpulannya pada P-Cloud ini adalah alternatif penyimpanan cloud gratis dan berbayar dengan enkripsi yang kuat, storage yang besar, dan harga yang terjangkau. Jika Anda atau tim tidak begitu memerlukan fitur yang lengkap, P-Cloud bisa jadi pilihan. Berarti P-Cloud ini tidak memiliki fitur yang lengkap seperti cloud yang lain. Dan yang ke-9 ada Nextcloud. Nextcloud ini adalah aplikasi cloud storage open source yang dapat digunakan di berbagai platform. Layanan penyimpanan cloud terbaik ini dirancang untuk memberikan Anda kontrol penuh atas data yang disimpan. Jadi kesimpulannya pada Nextcloud ini adalah aplikasi cloud storage open source yang dapat diinstal di server mandiri. Nextcloud ini dapat disarankan untuk individu atau perusahaan besar yang butuh penyimpanan cloud tanpa tergantung pada layanan pihak ketiga. Lalu yang ke-10 ada OnCloud. OnCloud ini adalah layanan penyimpanan cloud terbaik yang bisa Anda gunakan untuk menyimpan file di server milik sendiri maupun pihak ketiga. OnCloud ini juga memungkinkan Anda untuk mengakses data via aplikasi desktop dan mobile. Kesimpulannya pada ini, OnCloud adalah alternatif penyimpanan cloud jika Anda menghindari penyimpanan data di layanan publik seperti Google Drive atau OneDrive. Bagi Anda
atau tim sangat peduli akan privasi dan keamanan data, on-cloud bisa jadi opsi yang menarik. Baik, mungkin itu saja layanan cloud storage terbaik untuk menyimpan file online. Selanjutnya kita akan melihat Google Drive. Bagaimana itu Google Drive? Ini kita bisa search-nya di sini, Google Drive. Pada bagian ini kita dapat melihat terdapat segitiga. Yang ini ialah Google Drive. Kita klik saja. Jadi dia akan mengeluarkan ini, halaman pertamanya. Kita bisa sign in seperti ini. Jadi ini ialah penyimpanan pada OneDrive. Jadi caranya kita dapat membaginya melalui online. Seperti ini adalah folder-folder yang sudah saya rapikan. Jika kita ingin menambah folder, kita dapat mengklik pada bagian plus, lalu kita klik pada bagian folder upload atau new folder. Kita klik namanya, misalnya bagian ini muncul. Dia akan otomatis mengeluarkan ini. Jadi pada bagian Google Drive ini sangat mudah untuk mengaksesnya. Connect dengan LAN wireless. Kita copy. Oh, mungkin pada bagian Google Drive ini saya sudah menyimpan dan sudah terisi dengan 354,9 MB dari 15 GB. Jadi masih banyak penyimpanan yang bisa saya masukkan. Jadi mungkin ini saja pada laman Google Drive. Kita mencari dan akan melihat perbedaan dari WLAN dan LAN. Itu wireless LAN. Jadi wireless local area network ialah kepanjangan dari LAN, merupakan perkembangan dari jaringan local area network atau LAN, di mana pada wireless LAN ini tidak lagi menggunakan kabel untuk proses pengiriman dan penerimaan data antar perangkat, sehingga jaringan lebih mudah untuk dibangun tanpa mendesain jalur-jalur untuk memasang kabel. Jadi dengan LAN wireless ini akan memudahkan untuk LAN wireless ini akan memudahkan kita untuk memproses pengiriman dan penerimaan data antar perangkat. Seperti yang tadi ada Google Drive, jadi kita bisa mengirimnya saja. Mungkin saya ada komputer dasar seperti ini. Pertama kita harus membuat, misalnya pada bagian ini, kita harus mengatur general access-nya. Awalnya dari ini jadi kita akan mengklik pada bagian anyone with link. Jadi kita tinggal copy linknya lalu kita share pada bagian ini. Ini akan memudahkan kita untuk menerima atau mengirim data kita kepada orang lain.
Jadi kita tidak perlu menggunakan kabel untuk memindahkan data atau, menerima data. Bagian ini seperti ini, tinggal kita copy. Nah, jadi ini datanya sudah dikirim. Ini akan memudahkan kita untuk mengirim dan menerima data. Oke, mungkin cukup sekian, eee, materi pengenalan internet dasar dari saya, Najwa Cahaya Adib. Mohon maaf bila ada, salah dalam penyampaian atau kata yang saya pergunakan. Baik, mungkin saya tutup dengan, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.